Ya, boleh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu untuk hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah, kabar baik, Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi sekarang alhamdulillah kita sudah berada di lokakarya ketiga. Di lokakarya ketiga ini, Bapak Ibu, kita akan memasuki lokakarya yang berjudul Peran Pemimpin dalam Pembelajaran. Sebelumnya saya ingin share screen dulu, tolong dibantu. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang peran pemimpin dalam pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu juga sudah, karena ini adalah logakarya ketiga, yang sebelum-sebelumnya Bapak Ibu juga sudah pernah logakarya, dan di logakarya pertama Ki Hajar Dewantara Filosofi Pendidikan, kemudian logakarya kedua yaitu adalah peran dan nilai guru penggerak. Sekarang kita peran pemimpin dalam pembelajaran. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu kita atau ada dari salah satu Bapak Ibu yang memiliki AC break untuk menambah semangat kita semua. Kita tepuk semangat ya. Ya, tepuk semangat, Pak. Ya, tepuk semangat. Pak. Coba dipimpin oleh Sri Widarsi. Ya, silakan Ibu Sri Widarsi. Terima kasih, Pak. Ya, tepuk semangat. Semangat. Oke, luar biasa. Oke, luar biasa. Bapak Ibu, kita masuk ke tujuan pembelajaran, tapi lanjutkan. Tujuan logakarya untuk hari ini yang pertama adalah calon guru penggerak diharapkan dapat mendemonstrasikan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi melalui pembuatan RPP. Kemudian yang kedua adalah calon guru penggerak diharapkan dapat melakukan identifikasi aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Ibu Bapak sudah memiliki pemahaman apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Silahkan disampaikan di kolom chat Bapak Ibu. Apa itu yang dimaksud dengan pembelajaran yang berpihak pada murid? Dalam membuat ada tidak? Ada, Pak. Iya. Ya, mungkin yes, ya. Oke, terima kasih banyak. Jadi dari cek yang masuk ada beberapa yang sudah disampaikan bahwa pembelajaran berpihak pada murid itu harus disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Mungkin dari Sri Widarsi bisa menjelaskan itu? Seperti apa itu? Ya Pak, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang didasarkan pada kebutuhan belajar anak yang terdiri dari minat dan bakat murid, profil belajar murid, dan gaya belajar murid. Betul sekali, luar biasa. Selanjutnya Iskandar, ada tadi pembelajaran berdiferensiasi itu berdasarkan dari pembelajaran yang berpihak pada murid itu berdasarkan kebutuhannya. Silahkan mungkin ada tanggapannya. Baik Pak, jadi yang dimaksud berdasarkan kebutuhan murid bahwa pembelajaran itu dilaksanakan atau dilakukan dengan melihat apa yang menjadi kebutuhan belajar peserta didik saat itu. Bukan berdasarkan keinginan guru semata, melainkan melalui observasi atau asesmen terlebih dahulu. Betul sekali. Jadi sudah sangat bagus apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu. Jadi pembelajaran pembelajaran yang berpihak pada murid itu adalah intinya harus berdasarkan kebutuhan
murid. Sudah sangat cocok Bapak Ibu. Oke, jadi tolong dilanjutkan. Apa sih produk yang dihasilkan dari tujuan logakarya tadi? Ya, produk yang harus dihasilkan itu adalah Bapak Ibu harus mampu membuat RPP berdiferensiasi. Karena sudah sangat jelas tadi disampaikan bahwa pembelajaran yang berpihak pada murid itu berdasarkan kebutuhannya. Jadi yang berdasarkan kebutuhan itu adalah pembelajaran diferensiasi. Selanjutnya. Ya, jadi seperti yang lalu-lalu logakarya pertama dan logakarya kedua sudah sangat mungkin sudah dipahami bahwa ada kesepakatan kelas untuk hari ini, Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu mungkin juga saya menjelaskan, ataukah misalnya ada tambahan bisa disampaikan untuk pembelajaran hari ini. Silahkan Bapak Ibu. Cukup Pak. Sudah cukup lengkap, ya, saya. cukup. Oke. Sepakat. Oke, sepakat. Selanjutnya masuk ke jadi hari ini kita akan bentuk kelompok. Silakan berkelompok sesuai dengan PP-nya masing-masing. Kemudian dalam kelompok itu mendiskusikan rancangan pembelajaran berdiferensiasi karena Bapak Ibu juga sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian silakan di dalam kelompok itu sesuai dengan PP ada 5 orang satu kelompok. Silakan pilih satu sekolah yang akan dijadikan sebagai kesepakatan bersama dalam kelompoknya yang akan dijadikan sebentar sebagai pusat akan ditampilkan sebagai presentasi kelompok sebentar. Jadi saya kasih waktu sekitar 5 menit Bapak Ibu untuk berdiskusi di dalam kelompoknya. Silakan. Siapa? Ya. Jadi ada 3 kelompok ya. Kelompok 1 kelompoknya Muhlis, Pak Muhlis. Kelompok 2 Ibu Sri Widarsi dan kelompok 3 adalah Bapak Sophia. Silakan Bapak ya. Sudah Pak. Ya, sudah? Sudah Pak. Oke, karena sudah selesai, selanjutnya saya ataukah siapa kelompok yang siap untuk presentasikan? Saya Pak, kelompok 1 Pak. Ya, silakan. Yes. Silakan kelompok 1 dari Bapak Muhlis bersama dengan rekan-rekannya yang Saya izin menjadi untuk ya. screen Pak. Oh iya, silakan. Jadikan host ya. Oke. Saya kayaknya belum bisa nih Pak. Sudah bisa Pak, sudah bisa. Ya. Ya, waktu dan tempatnya saya serahkan kepada kelompok 1. Bapak Pais, belum Pais. Ya. Coba ulang Pak. Share screen. Ya nih Pak. Saya kesulitan Pak, jadi saya menyampaikan bahwa Pengaruh jaringan kali ya. Iya, mungkin pengaruh jaringan Pak. Oke, tolong kelompok lain bisa melihat. Saya Mungkin bantu dikirim. Pak. Oh ya, sudah. Oke. Sudah. Oke. Silakan. Pak Mulis. Dan nyaman berada di sunanya, jadi tidak mau lagi keluar. Nah, apa Jadi ini hasil kelompok saya Pak untuk RPP yang berdiferensiasi. Ini mapel bahasa Indonesia. Saya sudah buat ini Pak di RPP saya. Ini Pak. Oke.
Mungkin begitu Pak ya. Ya, oke. Dari kelompok yang lain ada yang mau dipertanyakan berkaitan dengan presentasi dari kelompok 1? Sudah bagus sekali, Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah bagus Jelas sekali. sekali. Oke, sudah jelas sekali ya. Mungkin saya ingin memperjelas ke kelompok 1 bagaimana yang membedakan antara RPP yang selama ini dibuat dengan RPP berdiferensiasi. Kelompok 1? Ya. Jadi saya yang membedakan antara RPP selama ini, kalau di RPP berdiferensiasi itu kita bisa melakukan diferensiasi di penugasannya, kemudian di langkah-langkah pembelajarannya, itu yang kita sesuaikan setelah melakukan diagnosa di apa istilahnya kepada anak. Oke, betul. Jadi betul sekali. Dari kelompok lain mungkin ada yang bisa menyimpulkan atau ada yang memberikan masukan? Sudah cukup ya? Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu intinya ada 3. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua adalah diferensiasi konten, yang kedua adalah diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk ya. Dan 3-tiganya ada di dalam RPP yang sudah ditampilkan oleh kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Luar biasa. Oke. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Dan semua kelompok saya rasa sudah menampilkan apa yang menjadi diskusi dalam kelompoknya. Oke, kita masuk ke kesimpulan dan refleksi yang terakhir. Tabe. Yes. Sebagai kesimpulan dan refleksinya mungkin dari beberapa atau dari Bapak Ibu peserta ini CGP ini, ada yang bisa menyampaikan apa sih yang menjadi kesimpulan dan refleksi pertemuan hari ini? Saya Pak. Ya, Muhlis, silakan. Jadi setelah belajar hari ini, akhirnya saya bisa merancang sebuah perangkat RPP yang menerapkan prinsip-prinsip diferensiasi Pak. Kemudian kedua, saya merasa bahwa setelah ini hal yang akan saya lakukan ke depan adalah mencoba melakukan diagnosis terhadap siswa berdasarkan minat membakatnya, kemudian menggunakan RPP berdiferensiasi dalam pembelajaran Pak. Mungkin begitu Pak. Oke, luar biasa. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Muhlis. Mungkin Sopiang ada kesimpulan atau refleksi? Bapak Sopiang, silakan. Iya Pak, itu semua tadi sudah disampaikan sama Pak Muhlis Pak. Mungkin begitu ya, saya sependapat dengan Pak Muhlis Pak. Oke, luar biasa. Jadi sudah sangat jelas apa yang sudah disampaikan oleh Muhlis tadi, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu intinya adalah berdasarkan kebutuhan siswa, kebutuhan murid atau kebutuhan siswa. Kemudian ada diferensiasinya itu adalah diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Demikian pertemuan untuk hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Dan insya Allah kita ketemu di Loga Karya keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, mantap Pak Anwar. Ditutup.